Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sajidah Ulfa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan NIM 22572011008. Di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem wide concept. Kita akan membahas sedikit mengenai sistem wide concept. Lebih spesifiknya yaitu ketepatan dalam menganalisis sistem wide concept. Langsung saja untuk pembahasan sebelum kita membahas sistem wide concept lebih dalam lagi, kita akan membahas mengenai apa sih itu SAP dulu. Sedikit kita akan membahas SAP. SAP atau System Application and Product in Data Processing merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola data berbagai sumber daya untuk kepentingan bisnis suatu perusahaan. Jadi sistem SAP ini itu mengelola beberapa divisi seperti yang ada di gambar sebelah ini. Ada production, finance, human resource, sales and marketing, planning, CRM, reporting, dan inventory management. Jadi dari beberapa komponen yang ada di situ itu menjadi satu sistem di sistem SAP ini untuk kepentingan bisnis dari suatu perusahaan. Seperti itu untuk SAP ini. Biasanya softwarenya itu SAP itu ada SAP R3 seperti itu. Langsung saja untuk sistem wide concept lah. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai apa itu SAP. Sekarang untuk sistem wide concept yaitu merupakan dasar dari sistem SAP itu. Konsep-konsep yang akan dibahas seperti master data dan transaksi merupakan dasar elemen yang merupakan sebuah bagian yang akan mempresentasikan sebuah perusahaan secara luas dan terstruktur. Menggambarkan pula tentang bisnis proses dalam sebuah perusahaan. Itu secara singkatnya yaitu bisnis proses yang ada dalam perusahaan. Jadi bagaimana sistem wide concept ini, bagaimana gambaran ERP diterapkan di software SAP itu, dan konjungsinya dengan software tambahan yang ada seperti CRM, SCM, HCM, dan lain-lain. Lalu lanjut langsung saja untuk pembahasan ada di overview kita akan membahas 3 elemen atau 3 konsep sistem wide concept tadi. 3 sistem wide concept. Yang pertama organizational element, yang kedua master data, dan yang terakhir transaction. Apa itu organizational element? Organizational element merupakan sebuah perusahaan yang memiliki enterprise struktur yang sudah dipetakan oleh aplikasi SAP dengan menggunakan organizational element, yaitu secara singkatnya mapping dari hierarki perusahaan pada umumnya ke sistem ERP tersebut. Lalu ada master data. Master data itu dibuat secara terpusat dan dapat diakses oleh semua aplikasi yang ada dan dibagi berdasarkan otoritas user tertentu agar dapat melihat master data tersebut. Master data juga memiliki aspek organisasional karena informasi disusun ke dalam sebuah tampilan yang dapat diakses oleh organisational element. Master data itu bisa disebut juga kumpulan data yang terintegrasi untuk semua operasional SAP. Lalu ada transaction. Apa transaction? Transaction itu aplikasi program untuk menjalankan bisnis proses dalam sistem SAP. Contohnya kayak membuat sales order, change customer master, atau menampilkan laporan sales order. Tapi nggak hanya dijual beli aja ya untuk transaction ini. Segala bisnis proses, kegiatan operasional perusahaan itu ada transactionnya. Nah, ini ada beberapa organizational element. Organizational element di sistem wide concept. Yang ini ada klien. Yang pertama ada klien. Klien itu perusahaan yang menggunakan sistem SAP. Yang dimaksud dengan klien itu. Dia menggunakan fundamental IDES. Lalu ada company code. Apa company code? Itu unit accounting di suatu negara. Perusahaan IDES memiliki banyak anak perusahaan di banyak negara. Lalu ada plan, storage location, atau plan tadi ini secara anunya ini kayak unit pusat produksi, kayak contohnya pabrik. Lalu storage location ini sub plan-nya, yaitu kayak ruangan gitu, sub unit. Lalu ada sales organization atau penjualan di suatu negara. Lalu distribution channel atau distribusi suatu produk yang dijual. Ada organizational unit, itu kayak departemen gitu loh. Lalu ada position, ada kayak pekerjaan tertentu yang kayak akuntan di perusahaan cabang X, contohnya seperti itu. Ada job, person, masih ada banyak lagi. Ini saya cuman menampilkan beberapa. Langsung saja untuk IDES.
Pembahasan terakhir yaitu EDS. Apa itu EDS? EDS atau International Demonstration and Education System adalah perusahaan internasional yang berdiri secara individu dan saling berkolaborasi dengan bisnis partner di luar secara global. Dari semua ini intinya, EDS itu manufaktur, ada perusahaan manufaktur multinasional yang beroperasi di beberapa negara di beberapa benua, seperti itu. EDS menggunakan SAP untuk mengelola seluruh data dan proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut, mencakup sampai unit terkecil IDS. IDS ini sudah perusahaannya sudah besar, sudah go internasional. Dia salah satu perusahaan yang menerapkan SAP tadi. Sudah, sekian dari sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kata-kata dari Tan Malaka bahwa tidak ada batas pengetahuan dan tidak ada batas persoalan. Inilah bagian dari kehidupan manusia dan bagian dari dunia pikiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.